Halo semuanya, balik lagi bersama gue Raihan Zidan di Ancient Peacekeeper. Sesuai janji gue sebelumnya, kalau kita udah sampai 1000 subs di YouTube gue, itu gue bakal ngadain fish room tour. Jadi ini kita sekarang hari ini bakal ngelakuin janji gue tersebut, fish room tour di tempatnya Ancient Peacekeeper. Mungkin dari beberapa kalian udah ngeliat di Instagram dan juga udah ngeliat di YouTube gue juga pastinya. Kalau gue tuh sering bikin konten tentang ikan, beberapa jenis ikan, nggak cuma yang ancient doang, tapi tekniknya juga. Terus kemudian ikan-ikan modern juga suka gue bahas. Atau mungkin nanti juga bakal ada konten tentang gue setup akuarium kalau gue punya akuarium baru. Mungkin ada yang penasaran juga gimana sih sebenarnya bentuk ruangannya, atau ada berapa akuarium, atau ada berapa bahkan ikannya. Kita bakal cek bareng-bareng hari ini juga. Nah, untuk akuarium pertama yang mau gue bahas, akuarium ini, akuarium utama, tank utama gue. Jadi ini adalah akuarium besar pertama gue. Nggak bisa disebut mega tank sih, karena volumenya cuma 1400 liter, dimensinya itu 200 x 100 x 70 cm, volume airnya 1400 tadi. Terus gue pakai filternya SAM, gue pakai mesin dengan kekuatan 10.000 liter per jam yang bisa diatur kecepatan debitnya. Jadi gue pakai sekarang lagi di angka 8000. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, ada mampet atau segala macam, tinggal diturunin doang dan mempermudah kerja gue pastinya. Untuk di akuarium ini utamanya itu ada ancient fish, sesuai nama YouTube gue, Ancient Peacekeeper. Itu lahirnya dari sini juga. Nah, untuk ikan utamanya itu palmas ya. Sebagaimana yang kalian tahu, gue suka banget palmas. Di sini bakal gue jelasin jenis-jenisnya yang ada di akuarium ini. Untuk palmasnya sendiri itu ada di size 30 sampai 55 cm. Jadi di sini untuk yang udah gede-gede aja ya, gue nggak berani masukin yang kecil-kecil. Untuk jenisnya sendiri itu gue punya, yang pertama ada NB Cherry. NB Cherry di sini ada 8 ekor. Terus kemudian ada Laprade, di sini ada 5 ekor. Ada Comicus, itu ada 3 ekor. Ada PBB juga, PBB itu ada 2 ekor. Kemudian ada Ansorgi, itu ada 2 ekor. Dan ada hybrid. Untuk hybridnya ini ada Laprade Comicus sama ada Laprade NB Cherry. Kemudian untuk upper jaw-nya jarang ya yang bisa gede. Gua ada Senegalus di size 33 cm, kemudian ada Poli, kemudian ada Delhaize 4 ekor, ada Togelsy 1 ekor, dan ada Orna 2 ekor. Ini maskotnya di sini nih, Orna yang paling gede ini, yang 55 cm ini. Kemudian juga ada hybrid, Poli, sama Delhaize. Untuk tank meter sendiri, di sini ada gar. Gue punya 3 gar Florida, bukan spotted gar ya, meskipun spotnya sampai perut. Ini Florida. Kemudian ada mouse gar juga 2 ekor. Ini lumayan gar favorit gue juga karena bentuknya panjang, moncongnya keren banget. Kemudian untuk ancient fish lagi ada silver arowana, bisa dilihat sebagai penghuni atas yang keliling-keliling terus. Kita pakai yang silver aja yang biasa, yang murah. Tadinya ada silver albino tapi udah lewat karena kecelakaan waktu itu. Dan sebagai bentuk tribut lah untuk negara kesayangan gua, Indonesia, di sini juga ada non ancient fish tapi monster juga. Ini ada Dutch, ada 2. Yang pertama ada Borneo, ini gue keep dari kecil banget, dari gue SMA sampai sekarang gue udah kerja. Dan ada New Guinean Tiger, ini New Guinean Tiger Dutch, cuma ada 1 ekor, warnanya keren banget, kuningnya beda dari yang lain. Dutch adalah ikan modern favorit gue sampai sekarang dari gue SMA. Oke, itu tadi untuk akuarium ini. Sekarang kita lanjut ke akuarium yang sebelahnya. Nah, selanjutnya ada akuarium ini akuarium utama kedua. Ini ukurannya 100 x 40 x 40 cm. Itu volumenya berarti 1600 liter. Gue di sini pakai pompa 1200 dan pakai top filter. Untuk penghuninya sendiri, ini tadinya full Afrika ya. Jadi ini full semuanya. Gue bikin community bank Afrika di dalam sini. Cuma ada yellow veveng sekarang karena pindahan dari akuarium sana. Untuk isinya sendiri sekarang itu seperti biasa, tetap ada palmas. Gue akan jelasin jenis-jenis yang ada di dalamnya. Untuk palmasnya sendiri, gue ada Senegalus. Senegalus itu ada 2 ternakan sendiri, hasil ternakan gue sendiri. Terus ada albino.
yang rada kekuningan ini, dan ada logistik yang warnanya rada putih. Kemudian gue juga ada Orna. Orna ini di sini size-nya cukup kecil ya, masih 25 cm. Nanti kalau udah besar pasti akan gue pindahin ke sana. Delhaize 9 ekor. Ini cukup banyak ya di sini karena untuk Delhaize sendiri itu cukup, lu ngerti lah, jenis palmas yang bermarking yang umum di pasaran, tapi ada yang tebel, ada yang banyak barnya, ada yang pokoknya unik, dia macam-macam. Jadi gue nggak bisa berhenti beli Delhaize. Sekarang tahu-tahu udah ada 9 ekor di sini. Terus kemudian ada juga Moke LMBB. Ini palmas puzzle terakhir yang gue dapet. Jadi WC terakhir yang gue dapet untuk melengkapi semua jenis palmas itu Moke ini. Terus ada Waxy yang cukup pemalu, badannya lumayan bisa gede, nanti kalau udah gede kita bisa pindahin ke akuarium utama juga. Terus ada PPP atau palmas-palmas, dan PPB atau Body Covery. Ini juga cukup maskot di sini ya. Maskotnya ini si PPP sih kalau untuk di akuarium ini, karena dia udah masuk ke majalah lagi, masuk ke buku Beacher Handbook sebagai model. Terus kemudian juga ada poli seperti biasa, 1 ekor, ini agak bisa gede. Terus ada Laprade 1 ekor, dan juga ada hybridnya ini Senegalus X Delhaize. Ini ada 2 ekor. Untuk tank-tanknya sendiri, seperti yang bisa kalian lihat dari tadi muter-muter aja, itu ada Aronil atau Nel Arwano atau African Bonitam. Jadi ini gue beli dari ukuran 24 cm lah. Sekarang udah di angka 28 cm karena gue jarang kasih makan juga sih. Dan cukup padat ya akuariumnya, jadinya agak stuck lah. Harusnya dia bisa cepet banget jadinya. Terus kemudian ada Leopard Goose atau Stenocoma. Ini juga salah satu tanknya favorit gue ya. Lumayan agak susah dicarinya yang ukurannya gede. Biasanya kan ukurannya kecil-kecil tuh yang kalian nemuin di tempat atau toko ikan pada umumnya. Nah ini udah gede banget, ada 3 ekor. Dan kemudian ada Giraffe Catfish. Ini suka ngumpet di belakang sih, jadi gue gak bisa nemuin. Gue juga beli dari kecil, dari 15 cm. Sekarang udah di angka 25. Lanjut ke akuarium di bawahnya. Oke nih, sekarang agak ngerembah sedikit ya. Kalau tadi udah community tank dari Afrika, sekarang ke biotop dari Afrika. Jadi ini biotop Tanganyika gue bikinnya, karena gue emang benar-benar suka banget sama ikan-ikan Afrika. Kalau bisa semuanya tuh yang ada di sungai, di danau, di laut, di keramba, pokoknya semua dibawa ke rumah. Kalau bisa mah gue bawa semua. Jadi ini Tanganyika tank biotop. Kenapa gue nggak Malawi untuk African Cichlid? Karena menurut gue Malawi itu lebih pasaran. Kalau lihat di forum itu postingan, ada 10 postingan tentang cichlid Afrika, itu 8-nya itu bisa Malawi. Tanganyika tuh jarang banget, atau bahkan 9 postingannya itu bisa Malawi semua. Jadinya gue mau coba sedikit yang emang agak nggak pasaran. Ini size tanknya sendiri 100 x 40 x 40, jadi sama kayak yang di atas itu 160 liter. Gue pakai filternya itu Atman 3337 yang 1000 liter per jam. Kalau dibilang cukup atau enggak, sebenarnya nggak cukup, tapi penghuninya juga nggak terlalu banyak, jadinya nggak masalah, masih kuat lah untuk support penghuninya yang segini. Untuk penghuninya sendiri di sini sekarang sementara sih baru ada Lelepi, True Lemon Cichlid itu ada 6 ekor, terus kemudian ada Marlieri Julidochromis itu ada 3 ekor, ada Black Calvus ada 2 ekor, ada Leptosoma 3 ekor, dan ada Bricardi ada 1 ekor, karena Bricardi karakternya kan cukup rada bandel ya, tadi ada 3 tapi gue jual. Untuk nextnya mau ada apa, kita bisa lihat di bawah di sini kan ada shell ya, ada cangkang-cangkang. Ini bakal diisi shell dweller, tapi gue masih bingung shell dwellernya mau apa. Kata orang-orang sih mendingan pakai multifasciatus, tapi gue masih belum tahu juga mau masukin multifasciatus atau enggak. Sama untuk si Marlieri ini kayaknya kurang sih, Marlierinya mau gue tambahin 3 lagi, dan Leleukinya mau gue tambahin 2 lagi biar lebih keren. Kalau untuk Calvus mau tambah berapa, gue pengennya sih yang gede, karena Calvus nungguin gede lama banget. Dan Leptosoma gue mau tambahin yang ini kan Utinta ya, gue mau tambahin lagi sih kalau bisa, karena di schooling open space gitu ya 10 lagi kayaknya masih cukup sih. Jadi itu untuk tank ini. Kita lanjut ke tank selanjutnya lagi. Nah, dari tadi kan udah bahas akuarium Afrika terus nih. Sekarang kita ganti haluan dikit ke South America.
Jadi di depan kita ini sekarang ada tank 75 kali 55 kali 60 cm. Gue pakai pompa 2500 liter per jam karena volumenya ini kan sekitar 247,5 lah kalau nggak salah. Pakai top filter seperti biasa, dan untuk settingannya sengaja ini gue bikin kayu ke atas itu dan batu. Ini gue nyontek biotopnya Rio Tapajos atau Rio Negro, antara dua itulah yang pengen gue bikin. Nah, untuk penghuninya sendiri yang bisa kalian lihat, karena akuariumnya tinggi, emang sengaja gue setting buat siklip yang tumbuhnya tuh tinggi gitu, bukan yang panjang. Bisa kita lihat di sini ada manfish 3 ekor atau angelfish, ini sebutannya altum parung, tapi ini zebra sih. Ada 3 ekor, ini kebetulan jantan semua. Terus kemudian ada juga Festivum cichlid. Festivum cichlid ini ada 4 ekor dan ini 2 pasang kebetulan gue beli. Jadi betina 2, jantan 2, dan udah sempat nelor juga 1 pasang. Ini cichlid yang keren ya menurut gua. Nggak umum di pasaran, maksudnya sekarang udah banyak tapi nggak banyak yang nge-keep. Orang-orang kan rata-rata kalau bikin South America neon, terus habis itu discuss, terus habis itu ya angelfish pasti ada. Tapi Festivum cichlid ini lumayan memberi warna berbeda lah buat akuarium, apalagi dia kayak manfish sama tuh ada dasi-dasinya gitu juga, keren. Terus sebagai bitterfish, sebagai tank netnya juga yang schooling biar lebih berwarna, karena cichlid yang lain kan slow moving. Gue tambahin tetra. Nah kebetulan di sini adanya itu lemon tetra. Lemon tetra ini seperti yang gue bilang tadi, gue agak nggak suka ikan umum, jadi gue pasang tetranya yang agak beda nih dari tetra biasanya. Biasanya kan orang pakainya kardinal atau neon, tapi itu juga kekecilan dan takutnya kemakan sama si cichlidnya nih, South America. Jadinya gue pakai lemon tetra, sekaligus memberi warna unik juga nih. Untuk kedepannya gue bakal nambahin Corydoras sih, cuma gue masih nyari referensi dulu untuk bikin biotop Rio Negro atau Rio Tapajos itu butuh Corydoras jenis apa. Karena kalau misalnya jenisnya nggak sesuai sungainya, nanti jadi beda konsep, jatuhnya di community tank South America, bukan biotop South America. Gue juga pengen nambahin whiptail catfish buat yang bersih-bersih si hardscape-nya, karena kalau misalnya hardscape-nya kotor agak kurang enak juga sih dilihatin. Oke, itu aja untuk tank yang ini. Kita ke tank yang selanjutnya. Akuarium selanjutnya ini ada akuarium kecil sih ya. Ini tadinya akuarium Tanganyika, jadi gue bikin fake reef. Ini di ukuran 50 kali 30 kali 30. Gue pakai top filter untuk akuarium ini. Nah sekarang isinya tinggal ikan-ikan sisaan yang lagi gue jual. Ini Tanganyika yang nggak masuk ke tank utama yang tadi. Sekarang setelah ini nanti laku, kira-kira bagusnya diisi apa ya? Kalian boleh komen di bawah, kasih saran gue buat akuarium yang jatuhnya nano ya, cuma 45 liter, itu bagusnya diisi konsepnya kayak gimana. Akuarium selanjutnya ada ini sama kayak yang tadi. Ini ukurannya 50 kali 30 kali 30 juga. Cuma gue masih bingung nih, kira-kira mau dibawa kemana. Dari konsepnya sih awalnya gue bikin ini campuran aja, mix community tank buat aquascape ala-ala gitulah. Tadinya di sini ada Dutch style kalau kalian ngikutin Instagram gue, tapi karena Dutch style butuh perawatan yang lumayan ribet, jadi gue bikin konsepnya sekarang jadi full anubias. Nah gue pengen nambahin lagi sih nanti anubiasnya, dan ini kan beberapa udah tumbuh anakannya juga. Tapi gue bingung isinya apa gue bikin Congo biotop pakai kribensis gitu-gitu, atau dibikin rainbow fish yang kayak pseudomogil, gertrudae gitu-gitu. Atau ada saran lain bisa juga sama seperti yang tadi yang sebelumnya, boleh ditulis di kolom komentar di bawah. Kira-kira pakai settingan yang kayak gini, tinggal ditambahin tanaman dikit, kira-kira ikan yang cocok ikan kayak gimana. Nah sekarang udah sampai di akuarium yang terakhir nih. Ini akuarium besar terakhir yang gue punya, sekaligus akuarium yang paling depan juga. Ini jadi ruang tamu, pembatasnya pakai akuarium ini. Kalau kalian pernah main ke rumah gue pasti kalian tahu lah akuarium ini yang tembus. Nah ini dari temen gue, Louis. Waktu itu dia pergi ke Australia, dia pindah ke sana dan akuariumnya dijual ke gue. Nah di sini akuariumnya itu dimensinya 200 kali 70 kali 65 atau sekitar 910 liter. Untuk filternya SAM, gue cuma pakai mesin yang kecil. Ini juga mesinnya juga masih yang dari Louis, itu sekitar 3.800 doang lah. Kalau dibilang cukup apa enggak,
Ya jawabannya nggak cukup sebetulnya. Makanya ikannya di sini gue isi sedikit doang. Sesuai yang kalian lihat barusan lewat, di sini isinya ada RTG Golden Red Arowana. Dibilangnya sih high back, cuma kurang bagus lah ya high backnya. Nggak kelihatan banget lah sisiknya sampai ke atas. Tapi ini Arowana Golden Red pertama gue yang gue pelihara dari kecil. Ada sertinya asli. Dan sekarang udah segede gini, padahal umurnya baru sekitar 2 tahunan doang. Emang Arowana cepet sih gedenya, apalagi makannya tiap hari. Terus kemudian bisa kalian lihat ada Odopike. Ini Odopike asli Afrika, masih impor. Tadinya sih ada di akuarium yang utama kedua itu, yang buat grow out. Tapi karena dia udah kegedean, jadi dua-duanya gue pindahin ke sini biar lebih enak dilihat dan lebih luas juga berenangnya. Terus kemudian ada lele-lelean. Di sini ada Surubim 5 catfish. Ini ada 2 ekor, di sini size sekitar 30 cm, lumayan cepet juga gedenya. Gue nyari lele ini lama banget, dan ini satu-satunya lele yang bisa gue bilang gue suka banget sih. Dibanding yang kayak RTC atau leopard catfish atau apalagi sih tiger shovel nose tuh TSN, itu gue nggak terlalu suka. Dan juga ada filter catfish. Ini filter catfish lele yang keren banget sih. Totol-totol, bentuk mulutnya juga beda, kecil, nggak lebar, tapi dia makannya bangke karena namanya kan filter. Jadi kalau ada ikan yang luka atau ada ikan yang sakit, kalau ada open wound gitu yang kelihatan, itu biasanya digrogotin sama dia, dan itu bahaya sih buat ikannya. Terus kemudian ada Bagarius, ini asli Indonesia juga, gue keep, tapi karena diem aja, ini lagi gue jual sih sebenarnya. Size 30 cm, udah lama di gue, udah 6 bulan lebih, jadinya aman. Terus kemudian ada yang schooling, ini ada Metinus fasciatus kalau nggak salah, gue nggak terlalu ingat lah namanya. Pokoknya silver dollar yang strip. Ini gue dari Isvan, ada 9 ekor. Gara-gara di akuariumnya dia udah bosen kayaknya, terus jadi ditaruh di sini. Terus kemudian snakehead, di sini juga ada satu yang masih impor dari Afrika seperti biasa. Itu ada Paracana obscura. Jadi Paracana obscura ini adalah salah satunya cana yang gue pengen punya, sama Africana sih satu lagi. Jadi gue cuma suka gabus tuh 2 itu doang. Dan mungkin kalau bukan dari Afrika, kayaknya gue nggak akan nge-keep deh. Ini karena dia dari Afrika jadi gue keep. Sebenarnya gue nggak tahu ini tank mau dibawa kemana arahnya, konsepnya kayak gimana, terus isinya mau apa aja, gue tuh masih nggak ngerti. Makanya gue cuma beli apa yang gue suka, gue masukin ke sini. Ya sebenarnya nggak bagus sih kayak gitu. Gue juga ngeliatnya ada kesel gitu. Nih akuarium mau diapain, mau dibawa kemana? Gede sayang gitu, mau dikosongin nggak mungkin. Ya jadinya sama seperti 2 akuarium sebelumnya. Kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah, kira-kira untuk akuarium volume 910 liter itu bagusnya diisi apa? Karena kan ini juga ruang tamu kan, langsung hadap ke tamu yang datang ke sini. Jadinya harusnya sih didandanin yang bagus. Kira-kira apa? Tulis di kolom komentar di bawah. Nanti bakal gue pertimbangin untuk kira-kira nanti kedepannya akuarium ini bakal diapain. Oke, jadi itu dia tadi videonya. Udah selesai, utang gue udah kebayar. Sekarang udah selesai fish room tournya di tempat Ancient Fishkeeper. Sebelum penutupan, gue pengen ngucapin terima kasih yang sebanyak-banyaknya buat kalian semua yang udah subscribe Ancient Fishkeeper sampai sekarang di angka 1000 subscriber. Untuk kedepannya gue bakal tetap bikin video-video tentang ikan hias, predator, khususnya yang predator purba, karena sesuai namanya Ancient Fishkeeper. Makasih banget untuk komentar-komentar positifnya yang dikasih, saran-sarannya melalui DM, melalui komen, dan apapun itu. Kalau ada yang pas gue lagi buka, pasti gue bales. Kalau yang ada yang ke-skip, mohon maaf, karena gue nggak selalu stay di handphone gue atau di depan komputer gue. Karena gue juga kerja, tanpa kalian gue nggak bakal bisa sampai 1000 subs kayak sekarang. Dan gue nggak akan berhenti di sini, puas di 1000 subs, enggak. Gue bakal tetap bikin video-video yang bagus buat kalian semua. Jadi tetap dukung dengan cara subscribe, di like juga videonya, di share juga ke teman-teman kalian yang suka ikan hias, khususnya ikan predator purba. Oke, komen juga kira-kira kedepannya perlu bikin video-video apa lagi. Sampai jumpa di video-video tentang ikan, khususnya ikan purba selanjutnya. Terima kasih semua.